من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Satripun materi pengajian wonten Bapak Ibu saha Nabi Selbar kertas ini judulnya silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah kita sampaikan. Kedua adalah itu besok bagaimana urutan keluarga Rasulullah SAW ke atas itu ketika sampai bukan sifatnya teknik dua masih ke bawah dan sampai dua bumi profesor sampai mohon ke bawah itu berarti itu satu kali seperti kegelapan ya gampang tiap hari sekali Nabi kita siapa sekali ibu tadi sana saya oke itu bahasanya gini di bini kesamping kalau misalnya kita harus dicek Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikr bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sebenarnya kita Pak 22 ya, 22 jadi 22 generasi. Gelombang kedua bin Ad bin Khomesi bin Salaman bin Aus bin Bas bin Iqwal bin Ubaid bin Awam bin Nasib bin Hazar bin Dardas bin Yatom bin Tobi bin Zafir bin Nahisi bin Mahyi bin Id terus bin Id bin bin Akbar bin Ubaid terus bin Adya bin Hamdan bin Sanbur bin Yasnidi bin Yahzan terus bin Arawi bin Ad bin Disan bin Aizar bin Afna bin Ayna bin Mubasir bin Aris bin Jalil bin Sumi bin Isri bin Uda bin Murad bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam bin Ajubair. Gelombang kedua. Gelombang ketiga bin Azar atau bin Nahur atau bin Tarikh bin Azar bin Tarikh bin Nahur terus bin Saruk bin Rahu bin Fahli bin Abir bin Salih bin Al-Fatsad bin Sa'd bin Nuh alaihissalam bin Lameh terus bin Munawas bin Idris atau Akhruf bin Idris atau bin Akhruf bin Yarid bin Efraim bin Qainan bin An-Nusa bin Sis bin Adam. Kita lagi 11 ya. Berarti jumlahnya 81.
Kenapa 3 baris, 3 kelompok? Kelompok pertama sampai binat dan ini yang tidak ada khilaf, ittifaq. Ahli sejarah ahli tarikh ittifaq. Kelompok pertama ini ittifaq bersama. Yang kelompok kedua mulai dari Ad sampai Ibrahim alaihissalam ini ada yang tidak ittifaq, ada yang bersami pendapatnya. Yang ketiga mulai dari Azhar al-Tarikh sampai kepada Nabi Adam alaihissalam ini ada yang juga lebih tajam, katanya ada yang mengatakan hadisnya ada yang lain, beberapa ada yang lain. Tapi kita contohkan saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bapak-bapak ibu pelajari. Ini dihafalkan bisa menghafal, tapi bapak ibu menghafal yang lain soal apa? Ini susah lama-lama. Menghafal Quran lebih mudah daripada ini. Menghafalkan ayat Quran itu lebih mudah daripada menghafal ini. Ini yang susah, sukar dihafal, mohon dihafal. Kalau hafal dengan insya Allah mudah menghafal ayat Al-Quran. Tidak susah menghafal Al-Quran. Kalau sudah hafal harus diwujud itu, insya Allah kata siapa? Ibu, bapak-bapak kata siapa? Lah, itu rasa materi pengajaran ini Ustaz Rudin menyampaikan materi ini apa? Saya sampaikan materinya adalah hukum taklif. Hukum taklif. Hukum taklif ini hukum yang menjadi beban atau dibebankan kepada setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sadar. Orang yang sadar artinya dewasa, mampu berbuat. Ada orang-orang yang tidak mau berbuat, kan ada. Ada. Orang yang zawal akal, akalnya hilang, itu sudah tidak mau, bukan orang mampu berbuat. Orang mukallaf, orang yang memiliki akal, kesadaran, inilah yang disebut mukallaf. Berbeda dengan mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang lemah. Allah yu'alifu. Allah itu lemah. Alim orang yang lemah dulu. Alim. Allah Pak. Mu'alaf orangnya disebut mu'alaf. Kalau taklif itu dari kata Allah yu'alifu. Beban. Oke, beban itu bahasa Jawa itu kewajiban. Contoh yang sering dibaca, mau suka boleh dengan membaca la yukalifullahu nafsan, la orang yukalifu memberi beban. Siapa Allah? Allah tidak memberi beban nafsan kepada seseorang, kepada yang hidup, kepada manusia yang hidup, kepada jin yang hidup, dan juga kepada yang punya nyawa. Tidak diberikan beban oleh Allah illa kecuali itu berarti kecuali yang dibebankan adalah apa? Usaha, kemampuannya sesuai kemampuannya. Jadi ilah ini namanya huruf istisna. Huruf istisna itu berbalik sebelum dan setelahnya. Kalau sebelumnya itu menetapkan, setelahnya meniadakan. Kalau sebelumnya itu meniadakan, setelahnya menetapkan. Dalam bahasa disebut, kalau sebelum ilah itu nafi meniadakan, maka setelah ilah itu namanya isbat, menetapkan. Contoh, la ilaha itu nafi meniadakan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Itu namanya nafi. Nafi itu namanya tidak ada. La ilaha tidak ada Tuhan. Illa ini kecuali belakangnya itu menetapkan. Kecuali apa? Yang ada Allah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu berbalik. Jadi sebelumnya meniadakan, setelah ilah ini ada namanya isbat, menetapkan yang ada ya Allah. Ini kaitan dengan masalah yang itu taklif. Hukum taklif itu hukum yang dibebankan kepada seseorang.
laki-laki perempuan, dewasa remaja, semua sama. Orang pintar, orang tidak pintar, pejabat, rakyat, masyarakat biasa, tidak ada beda, sama. Orang di depan hukum sama. Lah di situ ada 5 kota dasar. Hukum taklid itu ada 5. 1 namanya wajib, 2 namanya haram, 3 namanya sunnah, 4 namanya makruh, yang kelima mubah. Kita lihat satu-satu. Yang namanya wajib, wajib itu adalah tidak boleh tidak. Memang jawab ngomong-ngomongnya kudu harus wajib namanya. Kudu harus, itu udah bahasa ya. Kudu harus ini. Pengertian wajib itu adalah yang kalau sesuatu itu dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila tidak dilaksanakan mendapat dosa. Dalam bahasa Arabnya disebut ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku. Apa-apa yang diberi pahala apabila dilaksanakan, pelaksananya fa'iluhu orang yang melaksanakan. Jadi apa-apa yang diberi pahala bagi yang melaksanakannya, wa yu'aqabu, dan diberi akibat, sanksi, diberi akibat atau sanksi. Wah, bahasa hukum ini kan sanksi akibat itu. Diberi akibat siapa? Tariku, orang yang menjalankannya. Jadi jelas, ekonomi wajib ini apabila dilaksanakan berpahala, bila ditinggalkan diberi sanksi hukum, kena dosa. Kemudian yang kedua, haram. Haram itu mayu akodu, berbalik maknanya, mayu akodu fa'ilu wa yusabu fa'il tariku. Apa yang diberi sanksi hukum pelaksananya, yang diberi pahala yang meninggalkannya. Jadi yang melaksanakan berdosa, tapi yang meninggalkan ditinggalkan malah berpahala. Itu namanya haram. Nanti kita lihat yang mengatakan siapa, yang mengatakan siapa, dan bagaimana kita, itu nanti kita perhatikan dulu. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah itu, kalau pengertian sunnah dalam bahasa hadis, as-sunnah ayat tariqul mahmudah, at-tariq mahmudah, at-tariqul mahmudah, jalan yang mulia. Sunnah itu adalah jalan yang mulia. Karena sunnah itu adalah terdiri dari ucapan Nabi, tindakan Nabi, atau perbuatan Nabi, pekerjaan Nabi. Yang ketiga adalah takrir atau ketetapan Nabi. Jadi sunnah itu ucapan Nabi, pekerjaan Nabi, dan penetapan Nabi. Ada pikirnya. Ini yang disebut jalan yang mulia. Orang yang mengikuti ini, dia mulia. Sunnah itu apa? Kalau dilaksanakan itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ma yusibu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Jadi yang dilakukan itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan itu tidak mendapat dosa. Itu namanya sunnah. Kemudian makruh. Makruh berbalik dengan sunnah. Makruh itu ma yusabu fa'iluhu, ma yusabu tariku wa la yu'aqabu fa'iluhu, ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tariku. Nek dilakoni orang dosa, tapi nek ditinggal itu mendapat pahala. Beda kan dengan sunnah. Jadi yang wajib dan haram pasangannya, kemudian sunnah dan makruh. Nek sunnah itu dilaksanakan dapat pahala,
pahala, ditinggalkan berdosa. Tapi anak mau dilaksanakan tidak mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Yang terakhir, yang kelima, hukum yang kelima namanya ubah. Wong bisa ubah kan dulu dilakukan hukumnya enggak. Nah, ubah itu pengertiannya di sini. Malayu sabu payu malayu apa putar itu. Nah, dilakoni atau orang dilakoni. Jadi dikerjakan tidak ada masalah. Tidak berusaha apa. Jadi baik dengan jadi dilakoni tidak mendapat pahala, ditinggal juga tidak berdosa. Ayo hukumnya siapapun menanya ini. Siapa yang mengatakan begini? Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dikarang-karang. Bahaya. Haram itu sudah ditentukan oleh Al-Quran. Sudah ditentukan mana yang haram dan mana yang haram. Di Al-Quran itu ada dua kata. Yang pertama adalah perintah untuk menjaga, yang kedua perintah untuk meninggalkan. Dalam definisi, setiap kata-kata perintah itu menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi itu adalah menunjukkan wajib, kecuali ada ketentuan lain. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakat, itu kalimat perintah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Tidak ada kata-kata wajib zakat, wajib sholat, tidak ada. Belum pernah ditemukan di Al-Quran wajibkan kamu wajib untuk sholat, wajib untuk zakat, wajib berjihad, tidak ada. Nah, di situ ada perintah dirinya. Nah, kenapa? Ini menunjukkan wajib. Penjelasannya bagaimana? Rasul menjelaskan bahwa sholat itu wajib. Siapapun tidak sholat terkena dosa. Begitu. Tidak ada spesial, tidak ada orang dia mati, tidak sholat, tidak mandi, tapi dia masuk surga. Dia ibadah juga, ibadahnya pada 3 orang. Mustahil, tidak pas itu. Dengan rumusan tidak pas. Nabi saya sholat jamaah. Sekarang Nabi tidak paling di mana? Kan guru dia. Nabi sholat jamaah. Ya makan tidur punya istri, punya keluarga. Kok wanita tidak ada nih? Tidak benar. Standarnya Nabi. Nabi bisa mengatakan saya itu sebagai Rasul tidak banyak mengatur yang baik. Diperintahkan Allah, saya Muhammad instruksikan kepada umatku, beritahu bahwa saya ini sebagai utusan Allah, saya tidak banyak mengerti yang baik. Kalau saya mengerti yang baik, pasti saya akan berbuat lebih banyak kebaikan dan akan menghindari yang tidak baik, menghindari yang mencelakakan. Itu Nabi. Apalagi orang biasa. Selain Nabi tidak ada yang tahu baik. Nabi tahu baik itu hanya hal tertentu yang diberi izin oleh Allah. Tidak mengerti baik. Kenapa wajib sama? Nah, ini dicontohkan Rasulullah. Ini siapapun wajib. Wajib itu sholat. Tidak ada sholat misalnya itu sholatnya kan cukup diam saja hari itu. Tidak bisa mungkin. Sholat itu af'alun waqwalun muhtatahatun bitakbir wa muhtatahatun bitaslim bisyarah wa maksusah. Sholat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan salat takbir dan ditutup dengan salat sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan. Syarat-syarat berlaku di sini. Jadi sholat itu bisa ditakbirkan. Kalau bukan itu bukan sholat, tidak tahu apa-apanya. Jadi ada Allah, ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada yang dibaca, ada tahiyat, ada ruku, ada julus, sujud, ada salam, itu sholat, ada urutannya. Yang berbuat siapa? Dari Allah yang berbuat.
Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurangi. Sudah seperti itu. Wah itu jelas saja sudah luar biasa. Kersos sebagai imam itu saja luar biasa. Apalagi sunnah ini sama sunnahnya Pak. Sholat lima waktu itu sunnahnya adalah berjamaah. Untungnya hukumnya orang wajib. Hanya satu ulama mengatakan wajib sholat jamaah itu Imam Abu Hanifah. Pernah ada sholat teman Ustaz Pak Abu masyarakat diberitahu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Aku nggak cerita. Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa sholat itu ada yang wajib setelah sholat fardu lima. Apa? Witir. Sholat witir itu Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Dan sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Berarti ada ditinggal berdosa. Yang lain ada yang tidak. Imam Syafi'i mengatakan sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Mesti dilaksanakan. Maka Bapak Ibu kalau menginginkan Rasul, ya sholat jamaah ini. Karena Rasulullah selalu melaksanakan sholat jamaah. Ini sangat hukumnya. Ya, kita bisa berhati. Saya sering membantu adalah cara ini bukan begitu caranya. Menafsirkan ayat, mengambil dari hukum itu ada aturannya. Menentang hukum juga ada aturannya. Tidak main-main. Nah ini apa namanya? Jadi yang menetapkan adalah Allah. Jadi itu salah jamaah itu untungnya ada seorang ulama besar. Ulama itu ada apa? Dunia ini belum pernah ada ulama seperti 4 orang ini. Sampai kiamat tidak ada. Apa? Kemampuan ilmunya. Dan semua manusia di dunia, semua umat besar dunia pasti menyebut yang ini. Tidak ada yang tidak. Siapa pertama? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini hidup meninggal sekitar 100 tahun setelah hijrah. Kalau tidak salah 120 itu berapa setelah hijrah meninggal. Diteruskan kemudian ini Imam Abu Hanifah ini jauh bukan di Madinah, bukan di Mekah. Kemudian setelah itu Imam Malik bin Anas itu setelah Abu Hanifah sudah sepuh, lahirlah Imam Malik. Imam Abu Hanifah segel, Imam Malik meneruskannya, tapi tempatnya tidak sama. Imam Malik itu menjadi ulama pada waktu itu, banyak punya murid, banyak punya santri di Madinah. Di antara santri-santrinya yang menonjol adalah Muhammad bin Idris As-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Itu setelah Imam Malik sepuh punya murid namanya Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i ini beliau adalah murid yang paling hebat, paling pintar. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Muwatta yang saya baca bahwa di dunia ini tidak ada buku setelah Al-Quran sehebat buku ini Al-Muwatta. Saya tidak melihat di bumi ini, kata beliau. Saya tidak melihat di bumi ini buku sehebat daripada buku Imam Malik, bukunya sendiri. Di dunia ini ada. Imam Syafi'i kemudian sebelum meninggal ada muridnya lagi, namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad. Imam Ahmad ini berguru pada Imam Syafi'i. Sudah pintar, Imam Syafi'i berguru sudah pintar. Bayangkan Pak, Imam Syafi'i waktu umur 9 tahun datang ke Madinah dari Mekah. Imam Syafi'i itu di Mekah. Datang ke Madinah masih anak-anak kan 9 tahun. Mau berguru kepada Imam Malik. Setelah datang ditanya, "Nak, kamu gimana mau apa di sini?" Saya mau berguru pada Syekh. Ya silakan, tapi ada syaratnya berguru sini. Anda belum saya terima sebelum ada syarat ini dipenuhi. Apa syaratnya? Kamu baca ini dulu kitab Al-Muwatta. Apa jawabnya? Si Muhammad bin Idris As-Syafi'i, saya sudah hafal kitabnya. Mau berguru sudah hafal kitabnya.
mau belajar bukunya siapa? Mau masa SD, begitu masa SD, ternyata di sana buku-buku yang dipelajari di sana apa semua dan di semua. Nah, itu tes. Kalau sekarang tesnya kan nggak standar kan profesor. Kalau tesnya kan kayak standarnya gurunya kan. Ya standar biasa kan masuk tes, kayak masuk pondok bisa tulis, sudah belum sadar. Ini enggak tesnya apa? Kamu apa betul iya? Apa? Tes apa? Padahal lebih gue habis Al-Mu'atta baru diterima menjadi murid dan bergurunya tidak hanya pada seorang beberapa saya di situ berguru. Guru Imam Syafi'i itu sampai 19 sampai ke Irak, Madinah, Mekah sampai Irak, Syam, 19 Syekh Rasulullah. Imam Syafi'i menulis kitab namanya Al-Um, ada dua yang sama Al-Salam. Itu waktu di Baghdad, kemudian waktu di Mesir, terakhir di Mesir, itu menulis kitab namanya Al-Um. Itu pun yang menyusun adalah murid Al-Muzani namanya. Beliau yang tidak ada didikte dalam kuliah didikte. Itu berapa? 8.500 halaman. Ya kan? 8.500 halaman kitab Imam Syafi'i rahimahullah. Pertanyaannya adakah sekarang orang mampu membaca 8.000 halaman? Ada komentar Pak? Adakah orang mampu membaca 8.000 halaman kitab ini? Departemen Agama mengeluarkan tafsir Al-Quran sejumlah 8.750 halaman. Adakah orang tuntas baca itu? Tafsir Quran 8.750 halaman. Kok bisa kita dari mana? Udah mau baca saja nggak mau kita. Saya penjelasan itu nggak mau baca. Bayangkan itu Imam Ahmad punya Imam Syafi'i punya murid lagi namanya Ahmad. Dia mengatakan Ahmad ini adalah orang yang paling cerdas. Dan Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i itu orang yang paling alim menurut saya. Imam Syafi'i mengatakan Malik itu Usai Malik, Imam Malik orang yang tidak tertandingi di dunia ini. Jadi guru dan murid itu saling alam ya. Murid kalau gurunya itu paling hebat, murid gurunya kalau muridnya paling cerdas. Itu etika ulama. Bukan saling mencela orang-orang, bukan ulama. Ulama tak akan mencela. Kalau ulama mencela, bukan ulama ya. Ulama enggak. Banyak itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad itu cerdas, hafal 1 juta hadis. Beliau tidak tulis buku fikih, ditulis Ustaz Imam Ahmad. Apa yang sudah disampaikan Imam Syafi'i masuk ditambah penelitian lagi, mencari lagi. Itu ulama. Nah setelah itu tidak ada, tugas ini diteruskan oleh ulama berikutnya seperti Imam Bukhari. Itu sudah tahu generasinya. Imam Bukhari mengumpulkan yang belum dikumpulkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Ada lagi kamu kelompoknya pun tidak sama. Yang dikelompokkan hadis yang para sosialisasi itu riwayatnya seperti itu. Ada namanya umat Islam itu para ulama mengatakan ada 6 kitab hadis yang perlu dipegang oleh umat Islam, disebut kutub sittah. Kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, kitab Nasa'i, Imam Ad-Tirmidzi, Imam Ibnu Abu Dawud, Ibnu Majah, Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. 6 disebut kutub sittah. Kutub sittah. Apakah sudah baca? Nah, ini pertanyaan ini saja. Apakah ini sudah baca? Apa isinya? Kuncinya baca lagi Bapak Ibu. Kuncinya membaca. Itu ilmu. Saya itu setelah melihat kitab Al-Mu'atta, melihat Al-Um Imam Syafi'i, tidak ada apa-apa. Aku ngerti apa-apa. Ilmuku tidak ada artinya apa dibanding ada apa. Ulama sekarang itu nikor. Tarjih itu nikor.
Apa? Dia ambil saja, ada dua diambil yang mana? Yang satu diambil, yang satu tak diambil. Ini keliru. Tarjih ini tidak memutuskan yang memilih. Tidak ada mengeluarkan kata hukum itu. Tidak main-main. Milih. Ada 3 atau 4 masalah atau 1 hal, pilih sepakati di ini yang ini nomor 1 atau nomor 2. Nomor itu pilih aja. Tidak bisa mengatakan tidak mampu, ulama besar tidak mampu. Saudara, di Indonesia ini tidak ada ulama yang mampu menetapkan hukum. Tidak ada. Saya sudah menjelaskan dari Sabang sampai Merauke, tidak ada. Profesor pun, tapi juga ngekor semua, terutama pendapat ulama ini. Beliau yang menetapkan, banyak menetapkan wajib. Beliau tidak berani kecuali dari orang. Cuma kadang-kadang tidak sampai kepada masyarakat, tidak sampai pada kita. Contoh wajib, sholat tadi, puasa wajib. Kalau merasa wajib diberi pahala, meninggalkan haram diberi pahala. Sekarang justru penting kita meninggalkan yang haram, yang dilarang. Apakah Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang khusyuk, hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar. 4 tadi. Hati yang tidak khusyuk itu bagaimana? Hati yang khusyuk bagaimana? Hati yang khusyuk itu adalah hati yang selalu terkait dengan Allah, tidak lepas dengan Allah. Itu hati yang khusyuk. Yang tidak khusyuk itu adalah sering lepas. Hari ini pagi iman, sore tidak begitu iman, malam lagi. Contoh gampang, salat subuh ya salat duhur orang salat, asal salat maghrib orang, atau maghrib salat isya orang salat. Nah, ini tidak musuh akhirnya. Jadi tidak terkait dengan Allah. Nah, Allah tidak terkait dengan Allah, terikat dengan Allah, tidak akan berbuat salah, tidak akan korupsi, takut pada Allah. Lu ini tidak boleh, tinggalkan itu tidak berpahala. Orang pelaku, orang duit itu ambil, mestinya kalau hatinya itu khusyuk dan duit ini tidak sehat, sadar kepada yang punya, bukan dimakan. Kalau dimakan, itu berdosa. Kalau dikembalikan berpahala, gimana? Mungkin begitu. Jadi tidak ada itu bro. Sekarang ramai musim durian. Orang durian, paling durian, apa kamu durian bukan kamu punya orang. Dari orang itu tidak boleh itu. Dikembalikan perkara duriannya lain masalah. Kalau dikembalikan pada orangnya, berpahala. Itu naik muka namanya, berpahala. Ada kesempatan berbagi dan tidak berpahala. Ada sandal, bukan punya artinya. Ini sandal rapi itu, hijau baru. Dan jadi pahala itu, naik muka pahala. Jadi tidak gratisan, berpahala semua. Itulah hukum seperti itu. Kemudian sunnah, bukan sunnah dikatakan sunnah, berarti itu ini setahu saya Bapak Ibu, jutaan hadis, hanya satu yang letterlet, artinya tekstual, satu hadis yang kalimatnya dari Rasul itu, ucapannya, bahasanya persis seperti itu. Hanya satu, namanya hadis mutawatir Rabbi dan mutawatir Manawi. Apa bunyinya? Mangkat daba alaiya, man siapa kadaba berbuat dusta alaiya atas aku. Jadi diancam siapa saja, tidak peduli Indonesia atau tidak, orang pintar, orang bodoh, ustaz tidak ustaz, yang berdusta kepada Nabi, yang berkata atas nama Nabi,
muta'amid dan sengaja. Falya agama, maka ambillah tempat tinggalnya. Mak adahu minanar, tempat hidupnya adalah neraka. Ini paling hebat di sini. Silakan Bapak-Bapak tempat saya belajar ilmu hadis. Sekarang tak tahu apa siapa orang belajar ilmu hadis dan apalagi sekarang orang-orang tak mau menghafal. Memang biasanya santri-santri yang menghafal Quran itu surah-surah hafal bisa menyampaikan. Itu berkata mengatakan bahwa ini dari Nabi atau pola Rasul, padahal bukan. Ini paling bahaya, dosa paling besar ini. Karena apa? Berakibat orang lain menjadi celaka. Orang itu celaka, makanya harus hati-hati. Jadi Bapak kalau ditanya, gimana sunnah Rasul? Jangan kata orang nggak tahu, jangan nggak berani. Saya itu ditanya orang gimana? Berarti dulu saya itu pernah ada orang mengatakan, tanya saya, Pak ini bulan puasa, bagaimana untuk puasa? Ada hal yang sangat baik kita laksanakan. Bapak Ibu dulu pernah mungkin iktikaf. Ini belum digelurakan iktikaf. Posone ngaji iya, pengajian iya, iktikaf belum. Iktikaf itu sunnah Nabi. Ada hadisnya, saya tidak marah. Apa? 10 hari terakhir Ramadan itu bertempat di masjid. Tidak pernah pulang. 10 hari siang dan malam. Ayatnya ada walaupun basyiruhunna wa'atum abiduna fil masajid. Kamu jangan bersatu dengan istrimu selama kamu masih iktikaf di masjid. Jadi waktu itu tidak boleh. Kalau iktikaf, ambulan tak istri tidak boleh. Kalau iktikaf, bahkan iktikafnya. Saya pernah kalau sedang iktikaf ini kemarin kesehatan belum. Dan ada orang yang pernah ikut iktikaf. Sidan, pernah ikut rumah pengaji, pas belum ada data, iya silakan ikut iktikaf semua hari, tidak pulang, dikirim, sama ibunya dikirim belum dimutarnya. Itu ya rasanya, menikmat sebenarnya. Baik, bapak-bapak coba nanti iktikaf, masih bagus, tempatnya mungkin syarat ya, untuk iktikaf. Jadi di sini untuk makan-makan, jangan pulang selama 10 hari, siang malam di masjid, apa yang dikerjakan? Sholat, baca Quran, ya baca apa saja, baca hadis, belajar di sini, ibadah, keseluruhan boleh selama 10 hari. Jadi tidak membedakan bentuk dia tidak kuat. Lalu kalau resmi saya cukup, sudah berumur sama. Itu apa dicoba? Ini coba apa? Jadi Bapak Ibu. Terus bagaimana menjadikan diri kita menjadi khusyuk? Kita itu banyak pikir, banyak yang mudah. Bapak Ibu baca bisa istighfar. Dalam batin ini, baca tahlil dalam batin. La ilaha illallah. Tahlil itu bukan hanya sekitar 1000 sekali. Tidak, dia salah. La ilaha illallah. Dalam batin kita pakai dalam keadaan pikir. Jadi itu Bapak Ibu bisa tahlil, bisa tasbih. Malaikat itu tasbih terus, binatang itu tasbih, pohon tasbih. Kenapa manusia tidak tasbih? Subhanallah. Baca dalam lagi dalam keadaan aku. Ini nanti 100 kali saya menjadikan surga. Siapa baca subhanallah bilang di 100 kali surga ya? Terus, tapi Pak Rete kok gak pakai biaya. Sambil masak bisa, sambil jalan-jalan bisa. Itu pengalaman yang sangat penting. Ini kan masalah bertaklim. Jadi adik-adik jangan mengatakan sunnah kalau bukan sunnah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau masa belum ditetapkan, berarti dia menganggap Allah itu kurang. Kan dalilnya apa? Al-yawma akmaltu lakum. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Hari ini sudah kusempurnakan agama itu untuk Muhammad. Disempurnakan.
Kalau masih ada kurang, berarti menganggap Allah itu tidak sempurna. Dosa. Jadi kita mau cari dosa apa? Cari pahala juga apa? Sampai ke seberapa? Pokoknya itu setengah 6. Bapak Ibu bisa cari ini terlalu apa? Malu dan waktu masih banyak ini perlu kita sampaikan. Jadi inilah namanya cip ini. Kita saling informasi. Saya baca dulu itu saya berikan untuk perjalanan. Ya benar. Mari kita amalkan. Bukan dari mana saja saya amalkan. Jadi sama, tidak ada bedanya orang sama di depan hukum. Ingat semuanya manusia adalah taatnya pada Allah. Ingat bahwa kita loyal. Semuanya manusia di depan Allah dan ketaatannya. Siapa yang paling taat? Itulah yang paling mulia di sisi Allah. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya nanti bisa setelah ini kita tutup bisa apa artinya mereka saja kita sambil duduk bersama. Itu mari kita tutup dengan doa. Saya tulis ini saya ingatkan doa ini siapa baca pagi hari sore hari meninggal masuk surga. Sore hari meninggal besok hari membaca sebelum matahari terbit meninggal surga. Apa doanya? Disebut Sayyidul Istighfar. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa abdika masatatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min ni'matika alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru illa anta. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.